Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita sering mendengar istilah Lailatul Qadar. Apa gerangan yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, serta apa keutamaan dari Lailatul Qadar itu sendiri? Lailatul Qadar terdiri dari dua kata yang diidopahkan sehingga menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Lailatul Qadri, Lailatun dan Al-Qadru. Lailatun ini artinya adalah malam, dan Al-Qadri yakni asy-syaraf, sehingga kita bisa pahami Lailatul Qadri, Lailatul Qadar berarti malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang istimewa dan luar biasa, di mana pada malam Lailatul Qadar ini terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Salah satunya yang sudah kita bahas, yaitu pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Quran ini adalah kitab suci yang mulia, sehingga wajar ketika Quran ini turun, maka waktu terjadinya turun Quran ini pun menjadi waktu yang mulia. Sehingga berdasarkan ayat ini Allah menegaskan pada kita semua bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga mantiknya dari ayat ini adalah ketika kita seorang manusia ingin hidup mulia, maka jangan sampai kita hidup jauh dengan Quran. Ketika kita hidup berlandaskan Quran, maka kemuliaan yang hakiki akan Allah berikan kepada kita. Yang kedua, disebut Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah tentukan takdir manusia, salah satunya untuk 1 tahun ke depan. Allah tentukan takdir seluruh makhluknya 1 tahun ke depan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Dukhan ayat 4-5. Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus rasul-rasul. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari juz 16 halaman 480 serta Ibnu Katsir juz 4 halaman 469, di sana ditegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir-takdir makhluknya perjalanan 1 tahun ke depan. Oleh karena itu Allah tentukan pada malam itu selamat dan celakanya, bahagia dan sedihnya,
senyuman dan tangisannya, dan segala sesuatu yang merupakan takdir untuk seluruh makhluk Allah tetapkan pada malam itu, sehingga nanti wajar apabila pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang maha pemaaf, maka Engkaulah Tuhan yang menyukai kemaafan. Ma'fu anni, oleh karena itu maafkanlah aku. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam yang diberkahi. Yang dimaksud malam diberkahi di sini adalah Lailatul Qadar itu sendiri. Sehingga pelajaran yang dapat kita ambil, kalau kita hidup ingin barokah, maka landasilah hidup kita ini menggunakan Quran. Sehingga dalam hadis riwayat Tabrani dari Umar bin Khattab berkata, Innallaha yarfa'u hadhil ummata bihadzal kitab wa yadau akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat umat Islam itu dikarenakan menggunakan Al-Qur'an, sampai bangsa lain itu tertinggal sebab umat Islam berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Jadi ketika umat Islam hidup berlandaskan Quran, ada yang mencibir, ada yang mencela dengan mengatakan mundurnya pemikiran, maka mundurnya yang seperti itu adalah kemajuan. Tapi ketika umat Islam dipandang maju oleh orang-orang kafir disebabkan meninggalkan Al-Quran, maka kemajuan itu hakikatnya adalah kemunduran. Mau barokah bagaimana hidup umat Islam ketika umat Islam itu jauh dari Al-Quran? Maka momentum Ramadan sebagai syahrul Quran, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Semoga dengan wasilah hidup berlandaskan Quran, Allah turunkan rahmat dan barokahnya bagi kita semua. Selanjutnya, ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini merupakan ibadah yang luar biasa, yaitu lebih baik 1000 bulan daripada ibadah yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik nilainya dari amalan selama 1000 bulan yang kalau kita konversi kira-kira 83 tahun 4 bulan. Sehingga hal inilah yang menjadi kabar gembira bagi Nabi Muhammad SAW serta bagi seluruh umatnya, di mana dengan adanya Lailatul Qadar ini umat Islam bisa bersaing dengan umat-umat sebelumnya yang hidup jauh lebih lama sampai ratusan tahun. Maka wajar kalau Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi diperlihatkan seorang hamba Allah yang soleh dari Bani Israel, yang dia senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa sedikit pun selama 73 tahun. Nabi begitu takjub, Nabi terpesona akan orang tersebut. Lalu Jibril mengatakan, Inna anzalna a'dhama min hada Muhammad. Kami menurunkan yang lebih baik daripada ibadah orang itu. Jawabannya apa? Yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Sehingga rugilah kita ketika yang namanya Lailatul Qadar lewat begitu saja, posisi kita sedang lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang selanjutnya adalah malaikat itu turun pada malam itu, membawa rahmat, barokah, dan yang lainnya. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Pada malam itu malaikat turun, begitu juga malaikat Jibril dengan izin dari Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Di mana pada malam itu yang namanya malaikat membawa rahmat, maghfirah, dan keberkahan bagi seluruh manusia. Sehingga yang terakhir, Lailatul Qadar mempunyai keutamaan. Dia merupakan malam yang penuh dengan kedamaian. Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Di mana pada malam itu bumi kosong dari berbagai macam keburukan, gangguan, serta banyaknya manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak pula pada malam itu keselamatan dari siksaan api neraka. Makanya Lailatul Qadar ini akan terjadi sepanjang malam sampai terbitnya fajar. Sehingga para ulama mengatakan yang disebut dengan al-lail tiada lain adalah min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti begitu luar biasa lama adanya Lailatul Qadar itu sendiri. Maka oleh karena itu jangan sampai Lailatul Qadar pada tahun kali ini lewat begitu saja dan kondisi kita sedang lalai dalam beribadah. Mari kita tingkatkan ibadah, keimanan, amal soleh yang kita lakukan, sebab keutamaan beramal soleh, ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar 1 berbanding 83 tahun 4 bulan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di fat kedua kita lanjut dengan bahasan kapan Lailatul Qadar itu ada. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.